Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Dusa Fitri dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait Job Application. Nah, di sini saya akan bahas terkait strategi penyusunan kurikulum vitae yang efektif dan ETS friendly, struktur, format, tips, dan trik agar terdeteksi oleh aplikasi. Yuk kita simak bareng-bareng. CV atau curriculum vitae itu dokumen yang isi tentang pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan pencapaian kita. Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya diawali dengan professional summary. Contohnya, motivated accounting graduate with strong analytical skills seeking to contribute to financial reporting and compliance roles in a dynamic company. Nah, banyak perusahaan sekarang pakai ATS loh, Applicant Tracking System. ATS itu kayak filter otomatis buat screening CV. Jadi, keyword yang sesuai dan relevan itu sangat penting ditulis dalam CV. Misalnya, experience in financial reporting and tax compliance based on PSAK and IFRS standards. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dasar CV. Yang pertama itu di profesional. Jadi CV itu harus formal dan juga berkualitas. Yang kedua itu selektif. CV itu harus relevan dan tidak berlebihan. Yang ketiga itu prioritas. Harus diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang keempat itu harus fleksibel. Jadi harus disesuaikan dengan posisi yang akan dilamar. Yang kelima itu yaitu ada evidence. Semua harus bisa dibuktikan. Yang keenam itu well organized. CV itu harus rapi dan juga mudah dibaca. Yang ketujuh itu ada error free atau no typo. Selanjutnya ada format. Di sini udah saya tampilkan ada CV ATS. Nah, yang pertama itu formatnya harus menggunakan font profesional seperti Arial, Times New Roman, atau Calibri dengan ukuran font 12 untuk heading dan 11 untuk teks lainnya. Yang kedua, ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dalam Microsoft Word. Yang ketiga, harus menggunakan simbol poin atau angka supaya terlihat lebih rapi dan sistematis. Yang keempat, gunakan kata dan kalimat profesional namun harus terkesan mudah dibaca. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait struktur CV. Yang pertama itu ada header. Berisi nama lengkap, posisi yang dilamar, alamat, dan informasi kontak seperti nomor telepon, email profesional, dan LinkedIn. Nah, di sini ada contohnya. Namanya ada Jonathan Smith dengan posisi yang dilamar itu staff accounting, ada nomor teleponnya, emailnya, LinkedIn, dan juga alamat. Selanjutnya, di sini ada professional summary. Professional summary ini biasanya mencangkup deskripsi singkat, fokus pada aspirasi dan pencapaian, serta penjelasan singkat tentang latar belakang pribadi, minat, dan bidang kalian yang relevan dengan posisi yang dilamar. Pada professional summary ini, saya mempunyai rumus nih, yaitu BCR, Background, Career, and Result. Nah, pada CV Jonathan Smith ini, dia telah menerapkan BCR pada CV-nya. Untuk background-nya sendiri, dia menuliskan highly motivated accounting graduate with strong background in financial reporting. Untuk karirnya, aspiring to grow a professional career in corporate finance. Dan untuk resultnya, dia menuliskan skilled in preparing financial statements. Nah, jadi BCR ini bisa kalian terapkan di CV kalian untuk lebih efektif dan juga efisien dan bisa lebih profesional lagi nih teman-teman. Selanjutnya, di sini ada professional experience yang biasanya ditulis terkait pengalaman kerja yang mencantumkan tahun, perusahaan, durasi, dan juga posisi. Nah, untuk professional experience ini, saya juga punya rumus yaitu CAR atau Context Action Result. Pada CV Jonathan, dia telah menerapkan CAR yang telah saya beri kode pada CV-nya yang bisa teman-teman perhatikan ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada education. Berisi jenjang pendidikan terbaru dengan rentang waktu 3-4 tahun terakhir dilengkapi dengan nama lembaga pendidikan, bidang studi dan jenis gelar, dilengkapi dengan GPA dan juga bulan dan tahun kelulusan. Nah, pada Jonathan Smith ini, dia menuliskan Bachelor of Accounting dengan GPA 3.65 plus 4.00, Universitas of Indonesia dengan tahunnya 2018 sampai 2022. Selanjutnya ada skills yang berisi informasi singkat terkait keterampilan yang relevan yang akan membantu dalam proses perekrutan seperti hard skill dan soft skill yang relevan. Nah, di CV Jonathan, dia telah menuliskan hard skill dan soft skill yang relevan terkait staff accounting. Nah, di skills ini kalian hanya menuliskan dengan bullet point aja
tanpa harus dengan deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada additional information berisi keterampilan yang relevan untuk mendukung rekrutmen seperti kemampuan bahasa, sertifikasi profesional, dan prestasi akademik atau pengalaman kerja lainnya. Di sini Jonathan Smith itu menuliskan dan menambahkan language, certifications, dan juga award atau activities lainnya yang bisa memperkuat dia untuk bisa lolos seleksi selanjutnya. Nah, selanjutnya sini ada tips and trick yang bisa kalian lakukan di CV kalian. Yang pertama tuh menggunakan kata kerja aktif dimulai di setiap bullet point itu dengan kata-kata kuat seperti manage, prepared, atau optimize. Untuk yang kedua itu menambahkan pencapaian yang terukur dan spesifik seperti reducing discrepancies by 15%. Yang ketiga, fokus pada istilah-istilah yang lebih relevan dengan posisi yang dilamar seperti menggunakan deskripsi pekerjaan, financial reporting, or tax compliance. Untuk yang keempat, tulis dengan kalimat secara singkat, padat, dan jelas dengan menyampaikan informasi dalam 1 atau 2 baris per bullet point. Selanjutnya, kalian bisa masukkan skills yang relevan dengan posisi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang keenam itu menggunakan bahasa profesional dan formal. Misal, prepare monthly financial reports in compliance with the SLK. Yang ketujuh, bisa mencantumkan informasi yang mendukung kredibilitas seperti menyertakan sertifikasi, kemampuan bahasa, prestasi akademik, dan pengalaman magang relevan. Yang kedelapan, periksa kembali konsistensi dan ejaan, jangan sampai ada typo atau grammar yang salah, terutama dalam CV menggunakan bahasa Inggris. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya tadi sampaikan bermanfaat dan bisa kalian terapkan ketika kalian membuat CV, terutama CV ATS Bahasa Inggris. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.